Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa. Bertemu lagi di mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus Lovin ya, di mana rumus Lovin itu suatu formula atau rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian kuantitatif. Rumus ini membantu para peneliti atau adik-adik yang akan membuat skripsi menentukan jumlah sampel yang representatif dari suatu populasi, sehingga hasil penelitian adik-adik dapat digeneralisasikan ya ke seluruh populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Baik, rumus Lovin itu sangat berguna ya ketika populasinya sangat besar ya, misalnya kalau di atas 1000 atau 2000 ya, atau di atas 100 ya. Kemudian tingkat errornya bisa juga suatu pendapat kalau di atas 100 itu bisa 0,10 ya. Tapi kalau mau dipaksakan dengan permintaan 0,5 juga bisa ya. Nanti kita lihat bersama-sama di dalam contoh soal latihannya. Rumus Lovin itu sangat berguna ya bagi populasi besar tadi dan sulit untuk melakukan survei secara lengkap. Nah, kalau secara lengkap kan agak sulit. Nah, rumus Lovin adalah N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E atau tingkat error dikuadratkan ya gitu. Dimana N itu jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Nah, akan kita cari nih. Kemudian N besar adalah jumlah populasi ya, atau jumlah seluruhnya. Kemudian E adalah tingkat kesalahan atau margin of error ya. Nah, cara menggunakan rumus Lovin pertama kali adalah tentukan jumlah populasinya dulu, atau sering disebut N besar ya. Kita mengidentifikasi jumlah total anggota populasi yang akan kita teliti. Kemudian kita menentukan tingkat kesalahan atau E ya, biasanya disimbolkan dalam huruf E kecil gitu. Kita pilih tingkat kesalahan yang diinginkan, biasanya ada 5% atau 0,5, ada 10% atau 0,10 gitu ya. Semakin kecil tingkat kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. Oke, paham ya? Lanjut. Kemudian mana tadi ya? Oke. Kita menggunakan rumus secara manual. Kita bisa menggunakan rumus manual ya, menghitung manual gitu, tetapi juga kita bisa menggunakan rumus dengan aplikasi Excel. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita menggunakan rumus manual dulu supaya kita mengerti dasar-dasar perhitungannya. Nah, kita gunakan rumus Lovin tadi ya. N besar dan E kecil ke dalam rumus Lovin. Misalnya ada soal tentukan tingkat kesalahan E. Itu kan misalnya kita bisa menggunakan 5% atau 0,05 atau 10% tadi ya. Semakin besar juga kita bisa menggunakan, misalnya di atas 100 kita bisa menggunakan 0,10 gitu ya. Boleh, suatu teori ada yang berpendapat begitu ya. Kemudian gunakan rumus Lovin ya, kemudian hitung perhitungan untuk mendapatkan jumlah N kecil tadi atau yang disebut dengan rumus sampel yang mewakili sampel yang paling ideal, yang paling minimal harus dimiliki ya, harus kita gunakan maksudnya gitu ya. Jika populasi N misalnya contoh ya, kita hitung secara manual ya. Misalnya jika populasi itu kan dilambangkan dengan karakter N besar berjumlah 1000 orang dan tingkat kesalahan E-nya ditetapkan 5% atau 0,05, maka ya, bisa kita cari N sampelnya adalah 1000 ya. Kita menggunakan rumus Lovin tadi. Ini rumus Lovinnya ya, ini rumus Lovin N kecil
adalah jumlah sampel ya, maka kita pakai N-nya 1000 jumlah sampelnya. Kemudian dibagi 1 ditambah N besar. N besar itu jumlah populasi. Nah, jumlah populasinya adalah 1000 dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali tingkat kesalahan dikuadratkan. Nah, kita dapat 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,0025 nih ya. Kalau kita kuadratkan 0,05, maka akhirnya kita dapat 1000 dibagi 1 ditambah 2,5. Kemudian dilanjutkan lagi 1000 dibagi ya 1 tambah 2,5 jadi 3,5. Maka jumlah sampel yang paling representatif atau yang paling minimalnya adalah dari 1000 populasi tadi ya, dari 1000 populasi, maka yang paling ideal atau paling minimal adalah 285,7 atau kalau dibulatkan 286 sampel ya. Jadi jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 286 orang. Ya begitu ya. Tapi sampel ini bisa kita gunakan lebih mudah lagi dengan menggunakan rumus Excel. Seperti yang Pak Yuli sudah ini ya. Misalnya contoh kedua ini kita menggunakan rumus Excel. Nah, rumus yang soal pertama juga bisa ya. Kita ambil contoh yang lain, misalnya suatu penelitian dengan tujuan mencari sampel atau responden. Kenapa ini dinyalain ya? Nah, oke. Misalnya tujuan peneliti mencari sampel atau responden pengguna BPJS Kesehatan di Puskesmas Kota X gitu ya. Nah, di Puskesmas Kota X itu ada pengguna BPJS sebanyak 2000 orang atau jiwa gitu ya. Maka rumus yang kita gunakan sama ya, N kecil ya, sampel yang paling ideal atau paling minimal sama dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali tingkat keerorannya kemudian dikuadratkan. Nah, di mana tadi ya sudah dijelaskan. Kemudian kita buat aja ya, diketahui gitu. Ini akan dicari N-nya, populasi apanya, sampelnya. Kemudian ini populasinya sebanyak 2000. Ini kan 2000 jiwa. Ya, kemudian tingkat kesalahannya kalau ada sebuah teori kalau sampelnya itu di atas 100 kita bisa menggunakan 0,10 gitu ya. Tapi kalau hanya harus 0,5 ya bisa ya. Nah, kita langsung jawab aja. Nah, kita masukkan ini ya yang Pak Yuli. Nah, kita masukkan tuh rumusnya C ya, sesuai rumus ya. Populasinya adalah 2000 ya, kita klik 2000 C34 dibagi Pak Yuli ulangin dulu ya, populasi atau N besar adalah 2000. Itu rumusnya ya, dibagi kurung buka dulu, dibagi dibagi kurung buka ya, kurung buka ya, kurung buka gitu, dibagi tadi rumusnya 1 ditambah ya, itu ditambah tingkat ditambah N besar ya, ditambah ini lagi ya 2000 lagi, kemudian dikali ini dikali tingkat errornya 0,1 ini
ya. Kemudian dikuadratkan, kita ambil di sini ada tanda kayak topi gitu ya. Nah, ini topi di ya, topi gitu kali 2, kemudian kita tutup kurung gitu, kemudian enter. Nah, kita mendapatkan angka 95 responden. Nah, jadi total dengan seorang peneliti tadi, jika ingin mencari sampel yang minimal adalah, yang paling ideal adalah jika populasinya 2000, maka total sampel atau yang harus dibuat adalah sebanyak 95 orang atau responden ya, dengan tingkat kesalahan 10%. Nah, bagaimana kalau harus dipasangkan tingkat kesalahannya 0,5? Ya nggak apa-apa ya, kita ganti aja. Nah, kita ganti aja, misalnya di sini mintanya tadi kan 10% atau 0,1. Nah, karena kalau yang diminta ada 5% ya kita ganti aja dari 10% jadi 0,05, maka jumlahnya adalah 333 responden. Jadi total sampel dari 2000 populasi dengan tingkat kesalahan 5% adalah 333 orang yang harus dibuat oleh seorang peneliti ya, diambil sampelnya, itu adalah sampel yang paling minimal gitu. Saya kira hari ini itu yang bisa Pak Eli sampaikan. Selamat belajar, nanti bisa digunakan pada saat kita melakukan penelitian dan kita menyebar kuesioner ya. Dari kuesioner itu dari tingkat populasi yang kita mau ambil populasinya, kita ambil sampelnya dengan cara menggunakan rumus Slovin ini ya. Itu yang bisa Pak Eli sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.